Jakarta. Dini hari yang sunyi di pusat pelatihan timnas. Lampu-lampu lapangan menyala, menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Dari kejauhan terdengar suara peluit dan sepatu menghantam bola. Di tengah lapangan, sekelompok pemain muda terus berlari, melintasi garis demi garis, menyerap setiap instruksi dengan serius. Mereka sedang mengejar sesuatu yang belum pernah diraih oleh negeri ini, tiket ke Piala Dunia. Sejak pertama kali Indonesia tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda, tak sekalipun kita kembali ke panggung itu. Generasi demi generasi tumbuh dengan mimpi yang sama, namun selalu terhenti di tengah jalan, oleh minimnya infrastruktur, sistem pembinaan yang lemah, dan krisis kepercayaan. Tapi hari ini, arah angin mulai berubah. Mimpi yang dulu dianggap terlalu tinggi kini mulai dibangun dengan rencana konkret dan wajah-wajah baru di balik layar. Adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menjadi motor penggerak utama dari transformasi ini. Di balik sorotan kamera dan tekanan publik, ia merancang sebuah proyek ambisius yang disebutnya sebagai roadmap menuju Piala Dunia. Ini bukan janji politik atau retorika kosong. Bersama jajaran teknis dan pengambil keputusan strategis, Erick memulai perombakan besar-besaran dari atas hingga ke akar rumput. Langkah pertama dimulai dengan pembentukan struktur pelatih yang kuat. Alih-alih mengandalkan satu nama besar, PSSI mengambil langkah berani, membangun tim pelatih yang terdiri dari sosok internasional dan lokal yang saling melengkapi. Alex Pastoor, pelatih asal Belanda, dipercaya menahodai tim senior. Denny Lenzaat, mantan gelandang tangguh Belanda, ikut bergabung sebagai otak strategi. Sementara Sintayong, arsitek kesuksesan kelompok umur, tetap diberi mandat menjaga kesinambungan generasi. Namun impian menuju Piala Dunia bukan sekadar soal pelatih dan pemain. Ini tentang perubahan kultur. Timnas kini tak lagi hanya tentang pertandingan. Ia menjadi simbol perubahan cara berpikir. Ketika sebelumnya laga uji coba dipandang sebagai formalitas, kini setiap pertandingan, bahkan latihan tertutup, dianalisis, direkam, dan dikaji seperti sebuah operasi militer. Semua berdasarkan data, semua berdasarkan rencana. Kebangkitan ini bukan tanpa tantangan. Suara skeptis masih terdengar, bahkan dari dalam negeri sendiri. Kita realistis saja, mana bisa lolos, kata sebagian pengamat. Tapi bagi mereka yang terlibat langsung, para pemain muda, pelatih, ofisial, keraguan seperti itu justru menjadi bahan bakar. Mereka tahu jalan ini panjang dan berliku, tapi mereka juga tahu, untuk masuk sejarah, harus ada yang berani memulainya. Satu persatu, fondasi mulai dibangun. Pusat latihan nasional yang sedang dikembangkan, pendekatan sport science modern, hingga naturalisasi pemain diaspora yang dilakukan secara terukur. PSSI bukan hanya menyiapkan tim untuk 2026, tetapi juga menyemai benih untuk 2030 dan seterusnya. Ini bukan proyek satu generasi, ini adalah gerakan nasional. Dan di balik semua itu, di tengah sunyi pagi yang basah oleh embun dan peluh, berdiri para pemuda berbaju merah putih. Mereka berlari bukan hanya mengejar bola, tapi sebuah warisan baru, Indonesia yang percaya diri, Indonesia yang berani bermimpi besar, dan Indonesia yang siap tampil di panggung Piala Dunia. Dari balik ruang rapat tertutup di kantor PSSI, seorang pria berdiri memandangi dinding penuh grafik, data statistik, dan peta besar bertuliskan dua kata, World Cup. Dialah Erick Thohir, arsitek utama dari revolusi senyap yang sedang mengguncang fondasi sepak bola Indonesia. Tak banyak yang tahu, jauh sebelum publik mendengar namanya disebut di stadion, ia sudah menyusun cetak biru perubahan secara sistematis dan tanpa kompromi. Erick sadar, musuh terbesar sepak bola Indonesia bukan lawan di lapangan, melainkan sistem di dalam negeri sendiri. Kita terlalu lama hidup dalam zona nyaman, ucapnya dalam satu rapat awal reformasi. Maka, ia mulai memangkas budaya lama, yang penuh kompromi, loyalitas semu, dan pendekatan reaktif. Ia mengawali dengan merombak struktur organisasi, mempercepat digitalisasi administrasi, dan yang paling penting, menghilangkan ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan. Langkah pertamanya yang paling mencolok adalah membentuk tim satuan tugas reformasi.
Tugasnya jelas, audit menyeluruh terhadap PSSI dan kompetisi nasional. Tidak semua orang senang. Sebagian pihak menganggapnya terlalu ekstrim, bahkan nekat. Tapi Erik tak gentar. Ia percaya, untuk mengejar Piala Dunia, maka hal pertama yang harus dibenahi adalah kepercayaan, baik dari pemain, pelatih, sponsor, maupun rakyat. Kinerja federasi mulai diukur dengan target nyata, bukan retorika. Setiap keputusan, mulai dari penunjukan pelatih, jadwal liga, hingga sistem seleksi pemain muda, dipandu oleh data dan hasil evaluasi berkala. Ia juga membuka akses publik terhadap laporan-laporan keuangan dan program kerja. Federasi ini bukan milik sekelompok orang, ini milik bangsa, ujar Erik dalam satu forum media. Kalimat yang mencerminkan arah barunya, transparansi sebagai fondasi utama. Tapi di balik strategi yang rasional dan terstruktur, ada satu hal yang tidak bisa diajarkan dalam rapat, keberanian. Erik tahu, setiap perubahan besar akan mengguncang banyak kepentingan. Ia dijuluki berbagai nama, dari idealis, oportunis, hingga populis. Namun ia tetap melangkah, karena baginya, mimpi masuk Piala Dunia bukan proyek citra, tapi tanggung jawab sejarah. Seseorang harus mulai menebas semak-semak tebal yang telah lama menutupi jalan ke sana. Dalam catatan pribadinya, Erik menulis bahwa sepak bola Indonesia terlalu besar untuk terus gagal. Karena itu, ia tak mau sekadar dikenal sebagai ketua umum yang aktif di media. Ia ingin dikenang sebagai sosok yang memutus rantai kegagalan. Karena itu pula, ia membentuk jaringan internasional, menjalin kerjasama dengan Federasi Eropa dan Asia, serta mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Alex Pastur dan stafnya yang berpengalaman. Ia juga menyadari satu hal, perubahan tak akan bertahan jika tidak dibarengi dengan perubahan kultur. Maka ia mendorong semangat meritokrasi ke semua lini, dari pelatih hingga pengurus daerah. Siapa yang bekerja baik akan maju, siapa yang lamban dan mengandalkan nama besar akan tertinggal. Dalam sebuah wawancara, Erik mengatakan, sepak bola modern tidak mengenal senioritas, yang ada hanya kompetensi. Revolusi ini masih berjalan, perlahan. Sistem lama mulai bergeser, dan angin perubahan mulai terasa di ruang-ruang latihan, tribun stadion, bahkan ruang redaksi. Dan di pusat dari semuanya, berdiri Erik Thohir, dengan kemeja putih dan ekspresi tenang, mengubah masa depan sepak bola Indonesia tidak dengan retorika, tapi dengan langkah-langkah senyap yang menggema jauh hingga ke generasi berikutnya. Di tengah arus reformasi yang dipimpin Erik Thohir, satu keputusan paling mencolok datang pada awal tahun, penunjukan Alex Pastur sebagai pelatih kepala timnas Indonesia senior. Langkah ini mengejutkan publik. Nama Pastur memang bukan selebritas sepak bola, tapi bagi mereka yang mengikuti sepak bola Eropa, ia adalah otak jernih yang dikenal karena konsistensi, detail, dan kemampuannya membangun tim dari nol. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan reputasi sebagai pelatih bertangan dingin. Pastur bukan tipe pelatih yang gembar-gembor atau mendramatisasi momen. Ia datang ke Indonesia nyaris tanpa konferensi pers mewah, hanya dengan satu koper dan segudang rencana di pikirannya. Ketika awak media pertama kali menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta, ia hanya berkata singkat, "Saya datang bukan untuk mengubah semuanya, tapi untuk membuat sesuatu yang bertahan lama." Kalimat yang kemudian menjadi filosofi dasar dari pendekatannya. Sebelum memimpin sesi latihan pertama, Pastur meminta waktu seminggu penuh hanya untuk menonton rekaman pertandingan timnas, dari U16 hingga senior. Ia ingin memahami bukan hanya kualitas pemain, tapi juga pola pikir, kebiasaan, bahkan bahasa tubuh mereka di bawah tekanan. Untuk membangun tim nasional, saya harus memahami bangsa ini, bukan hanya teknis permainan mereka, ujarnya dalam satu wawancara internal PSSI. Keberaniannya untuk memulai dari awal terlihat dari cara ia mengatur sesi latihan. Tidak ada nama besar yang otomatis jadi starter. Setiap pemain, baik yang bermain di Eropa maupun liga lokal, harus membuktikan performa harian. Ia membawa metode pelatihan intensif berbasis zona, menggabungkan fisik, taktik, dan simulasi pertandingan dalam satu waktu. Tim ini akan bermain cerdas, bukan sekadar berlari.
Begitu Pastur menggambarkan sistemnya. Namun, tantangan terbesarnya justru bukan dari taktik, melainkan kultur. Di awal kedatangannya, beberapa pemain terlihat kaku, terbiasa dengan pelatih yang lebih permisif atau paternalistik. Tapi perlahan, dengan pendekatan dingin namun konsisten, Pastur meruntuhkan tembok itu. Ia bukan pelatih yang banyak bicara, tapi sekali berbicara, semua orang mendengar. Disiplin mulai terbentuk bukan karena takut, tapi karena percaya. Erick Thohir sendiri menyebut pemilihan Pastur sebagai langkah strategis untuk menyambungkan sepak bola Indonesia dengan ekosistem sepak bola modern Eropa. Pastur bukan hanya membentuk tim untuk hari ini, tetapi sedang mencetak standar baru untuk para pelatih lokal di masa depan. Ia rajin mengundang pelatih dari Liga 1 untuk berdiskusi, bahkan membuka beberapa sesi latihan untuk ditonton pelatih muda. Sebuah hal yang nyaris tak pernah terjadi sebelumnya. Yang menarik, Alex Pastur juga menolak euforia berlebihan. Dalam setiap kemenangan uji coba, ia langsung mengalihkan fokus ke evaluasi. Piala Dunia tidak dimenangkan dengan selebrasi kecil. Kita harus belajar untuk tenang bahkan saat menang, ucapnya kepada tim. Inilah bentuk lain dari revolusi senyap, membangun karakter lewat keseharian, bukan lewat drama atau pujian semu. Kini, di tribun latihan, mulai terlihat para pemain muda yang menunjukkan disiplin dan kedewasaan baru. Tempo permainan berubah, intensitas meningkat, dan kepercayaan diri tim tumbuh perlahan namun pasti. Di pusat dari semua itu berdiri sosok yang tenang, mata tajam memindai lapangan, Alex Pastur. Sang pelatih bertangan dingin, yang membawa arah baru untuk mimpi besar Indonesia. Jika Alex Pastur adalah arsitek utama yang merancang bangunan timnas masa depan, maka Denny Lenzaat adalah insinyur di lapangan, yang mengukur detail fondasi, mengatur beban, dan memastikan struktur itu berdiri kokoh. Mantan gelandang timnas Belanda ini bukan sekadar asisten pelatih biasa. Di balik wajah kalem dan bahasa tubuh yang tenang, Lenzaat menyimpan pengalaman bertahun-tahun dalam memahami sepak bola modern dari sudut terdalamnya, pengambilan keputusan di detik-detik krusial. Erick Thohir dan Pastur tahu, jika Indonesia ingin bersaing di level tertinggi, maka dibutuhkan seseorang yang paham tentang ritme permainan Eropa, namun cukup adaptif untuk menyesuaikannya dengan kultur Asia Tenggara. Lenzaat adalah jawaban sempurna. Sebagai pemain, ia pernah tampil di klub besar seperti AS Alkmaar, Feyenoord, hingga Wigan Athletic di Premier League. Ia memahami bagaimana rasanya menghadapi tekanan, mengatur tempo, dan membaca ruang dalam situasi penuh risiko. Kini, semua itu ia tularkan ke pemain-pemain muda Indonesia. Denny Lenzaat bukan pelatih yang gemar berdiri di pinggir lapangan sambil berteriak. Ia lebih sering terlihat di sisi lapangan saat latihan, mengamati pergerakan satu pemain secara detail, lalu mendekat dan berbicara pelan, nyaris seperti guru sekolah. Ia percaya pembinaan bukan hanya soal menyuruh, tapi soal membentuk cara berpikir. Pemain harus paham kenapa dia berlari ke arah itu, bukan hanya karena disuruh, ujarnya dalam salah satu sesi tertutup. Dalam sesi latihan taktikal, Lenzaat kerap mengambil alih untuk memperkenalkan pendekatan berbeda. Ia memperkenalkan situational play, metode latihan di mana pemain harus mengambil keputusan dalam tekanan ruang dan waktu terbatas. Konsep ini mengasah kecerdasan permainan. Tidak heran, dalam beberapa bulan terakhir, para pemain timnas terlihat lebih percaya diri saat ditekan lawan. Mereka tahu kemana harus mengalirkan bola. Mereka paham kapan menunggu, kapan menusuk. Tak hanya di lapangan, Lenzaat juga ikut mendesain program evaluasi performa pemain bersama tim Sport Science PSSI. Ia mencatat pergerakan, recovery, hingga kualitas sentuhan pemain dari sesi ke sesi. Semua data itu dibahas secara rutin bersama Pastur dan staf pelatih lain. Dari sinilah keputusan soal siapa yang layak membela Garuda dibuat, bukan berdasarkan reputasi, tapi bukti nyata di lapangan. Yang paling mencolok dari kehadiran Lenzaat adalah efeknya pada pemain muda. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk hingga Ivar Jenner mengaku bahwa Lenzaat membantu mereka memahami peran masing-masing dengan jauh lebih mendalam. Ia tidak mengubah saya jadi pemain baru,
tapi membuat saya mengerti versi terbaik dari diri saya sendiri, ujar salah satu pemain dalam sesi dokumentasi internal. Dalam satu kesempatan, Lenzaat pernah mengatakan, tugas saya bukan membuat mereka menjadi Belanda, tapi menjadikan mereka versi terbaik dari Indonesia. Kalimat itu menegaskan pendekatan penuh hormat yang ia bawa, memadukan disiplin Eropa dengan karakter khas pemain Asia, cepat, penuh gairah, dan tak kenal lelah. Kolaborasinya dengan Pastur membuat sistem pelatihan timnas menjadi harmoni yang efektif dan profesional. Kini, saat pertandingan dimulai dan kamera menyorot bangku pelatih, sosok Denny Lenzaat jarang menjadi pusat perhatian. Tapi di balik strategi yang berjalan mulus, di balik pressing yang tajam dan serangan balik yang terstruktur, ada pikirannya yang bekerja senyap, namun presisi. Ia adalah otak di balik strategi lapangan. Sosok yang mungkin tidak sering muncul di berita utama, tapi sangat menentukan arah dari mimpi besar yang sedang dibangun. Ketika angin reformasi mulai berembus kencang di tubuh PSSI, satu nama justru bertahan di tengah pusaran perubahan besar, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tetap diberi mandat strategis oleh Erick Thohir, bukan sebagai simbol masa lalu, melainkan sebagai pilar konsistensi di tengah restrukturisasi besar-besaran. Dalam setiap narasi pembangunan, pasti ada satu figur yang menghubungkan bab lama dan bab baru. Dan bagi sepak bola Indonesia, sosok itu adalah Shin. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di Jakarta pada akhir 2019, Shin Tae-yong telah menjadi saksi hidup perjalanan timnas di masa paling fluktuatif, pandemi, kompetisi yang berhenti, konflik internal federasi, hingga awal dari era baru. Namun ia bertahan. Dan lebih dari itu, ia membuktikan bahwa ketekunan, disiplin, dan rencana jangka panjang bisa mengubah mentalitas sepak bola kita. Ia membangun bukan dari bintang, tapi dari dasar, fondasi, kedisiplinan, dan kebiasaan juang. Tugas Shin di era baru bukan sekadar melatih satu tim. Ia dipercaya memegang jalur utama pengembangan pemain muda, dari U20 hingga U23. Serta menjembatani transisi mereka ke level senior. Di tengah kehadiran Alex Pastur dan Denny Lenzaat, Shin menjadi penyeimbang. Ia tahu betul karakter pemain Indonesia, kapan harus tegas, kapan harus mengayomi. Dalam rapat teknis, ia kerap menjadi suara realitas. Bakat mereka besar, tapi mereka harus dibimbing lebih dari sekadar taktik. Selama bertahun-tahun, Shin menjadi pelatih yang paling rajin turun ke pusat latihan, bahkan untuk program usia muda. Ia memperkenalkan metode total tracking, mengawasi progres individu pemain dari aspek kebugaran, gizi, hingga kedisiplinan waktu. Ia tak segan mencoret nama yang datang terlambat, bahkan jika itu pemain andalan. Baginya, profesionalisme adalah nilai utama, bukan negosiasi, dan hasilnya mulai terlihat. Skuad muda Indonesia kini lebih disiplin, lebih tahan tekanan, dan mulai berpikir kolektif. Namun, kerja keras Shin tak selalu mendapat pujian. Ia sempat menjadi sasaran kritik, dianggap terlalu keras, bahkan terlalu Korea. Tapi Shin tak pernah membela diri. Ia memilih diam dan membiarkan hasil berbicara. Dari membawa tim muda menembus babak akhir Piala Asia, hingga membawa timnas senior tampil berani di Piala AFF dan FIFA Matchday. Semua ia jalani dengan satu prinsip, kerja tanpa pamrih, hasil tanpa kompromi. Yang membuat perannya makin penting adalah sinerginya dengan Pastur dan Lenzaat. Ketiganya mungkin datang dari latar budaya berbeda, tapi mereka disatukan oleh satu misi, menjadikan timnas Indonesia layak bersaing di Piala Dunia. Jika Pastur membawa struktur, Lenzaat membawa detail taktik, maka Shin membawa semangat dan keberanian. Ia membentuk pemain tak hanya jadi atlet, tapi jadi pejuang. Indonesia punya energi besar. Saya hanya membantu mereka menyalurkannya, kata Shin dalam salah satu sesi internal. PSSI pun menyadari, Shin bukan pelatih jangka pendek. Ia adalah mentor jangka panjang. Maka, ia diberi mandat membangun jalur generasi yang solid, termasuk program Elite Youth yang menyaring pemain dari usia dini. Ia terlibat dalam scouting, pelatihan daerah, bahkan kurikulum pembinaan usia muda. Dalam struktur federasi baru, Shin bukan sekadar pelatih. Ia adalah batu penjuru,
penyangga utama visi 10 tahun ke depan. Saat kamera menyorot barisan pelatih di pinggir lapangan, wajah Shin Tae-yong seringkali tampak datar. Tapi di balik ekspresi itu, ada tekad yang tak pernah pudar. Ia tahu jalan ke Piala Dunia bukan jalan mulus. Tapi ia juga tahu, Indonesia tak bisa terus jadi penonton. Dan selama ia masih berdiri di sisi lapangan, ia akan terus menjaga api itu. Api semangat yang menyala sejak pertama kali ia bersumpah menjadikan Garuda layak terbang tinggi di pentas dunia. Di balik bisingnya stadion dan gegap gempita supporter merah putih, sebuah gerakan diam-diam menyusuri lorong-lorong sepak bola Eropa. Bukan untuk mencari bintang, tetapi untuk menemukan kembali anak-anak Indonesia yang terpisah oleh jarak dan sejarah. Mereka adalah bagian dari generasi diaspora, darah Nusantara yang tumbuh dan dibentuk oleh sistem sepak bola Eropa. Dan kini, mereka kembali dipanggil untuk menyatu dalam satu panggilan, Garuda. Strategi ini bukan sekadar naturalisasi. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan kerja teknis dari tim pelatih, pendekatan diaspora dijalankan dengan riset mendalam, seleksi ketat, dan pemahaman filosofi permainan. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sain Patinama, Nathan Chuaon, dan Justin Hubner bukan hanya pemain keturunan. Mereka adalah bagian dari generasi baru Indonesia yang membawa mentalitas disiplin, taktik presisi, dan pengalaman bertanding di level kompetitif tinggi. Tim scouting yang dipimpin oleh staf teknis dan bagian internasional PSSI aktif menjelajahi data dan rekaman pertandingan di Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, hingga Skandinavia. Dalam banyak kasus, proses mendekati pemain dan keluarganya dilakukan secara personal, dengan narasi bukan sekadar ajakan untuk membela negara, tapi untuk menjadi bagian dari sejarah kebangkitan Indonesia. Banyak dari mereka terkejut, sebuah negara jauh di Asia Tenggara ingin mereka bukan karena paspor, tapi karena nilai yang mereka bawa. Justin Hubner, misalnya, mengaku sempat ragu sebelum akhirnya memutuskan membela Indonesia. Namun setelah berbincang langsung dengan Shin Tae-yong dan menyaksikan semangat pemain muda lain, ia merasa ini bukan hanya soal sepak bola. Ini tentang akar saya, ucapnya dalam dokumenter singkat PSSI. Sentimen yang sama diungkapkan oleh Rafael Struijk, bahwa membela Indonesia membuatnya merasa berjuang untuk lebih dari sekadar kemenangan. Integrasi para pemain diaspora ini bukan tanpa tantangan. Perbedaan gaya permainan, cuaca, hingga kultur komunikasi menjadi tantangan awal. Namun disinilah peran penting Shin Tae-yong dan Alex Pastur menyatu. Mereka merancang sistem pelatihan adaptif, yang memungkinkan pemain lokal dan diaspora belajar dari satu sama lain. Tak ada kasta, tak ada senioritas, hanya satu tujuan, membawa Garuda lebih tinggi. Keberadaan mereka pun menjadi stimulus positif bagi pemain lokal. Kompetisi internal tim meningkat, standar latihan ikut naik, pemain lokal mulai belajar bagaimana menjaga kebugaran, bagaimana bersikap profesional, bahkan bagaimana mengatur pola makan. Kami bukan merasa tersingi, kami merasa tertantang untuk jadi lebih baik, ujar salah satu pemain muda setelah mengikuti pemusatan latihan bersama pemain diaspora. Strategi diaspora ini juga membawa dampak jangka panjang bagi citra Indonesia di mata sepak bola internasional. Beberapa federasi mulai melirik dan menghormati langkah Indonesia yang tidak hanya berani, tetapi juga strategis. Ini bukan sekadar pembelian pemain, tapi pembangunan identitas sepak bola yang inklusif. Sebuah tim nasional yang benar-benar nasional, melintasi batas geografis. Kini, saat Garuda terbang di kualifikasi besar dan laga-laga internasional, dunia mulai mengenal wajah-wajah baru. Mereka mungkin berbicara dengan aksen Belanda atau Inggris, tapi saat lagu Indonesia Raya berkumandang, dada mereka sama-sama bergetar. Disinilah kekuatan baru Indonesia dibentuk, dari darah yang tersebar, dari semangat yang kembali dipanggil pulang. Garuda tidak lagi hanya milik satu tanah, tapi milik semua yang percaya pada mimpi yang sama. Di balik senyum Erick Thohir saat berbicara tentang masa depan timnas, tersimpan satu kalimat yang terus terngiang dalam ruang-ruang rapat tertutup, kita harus ke Piala Dunia. Bukan untuk coba-coba, tapi untuk benar-benar bersaing. Ini bukan slogan, ini adalah mandat.
Sebuah misi yang menyatukan semua keputusan, dari perekrutan pelatih, strategi diaspora, perombakan struktur liga, hingga investasi besar pada infrastruktur pelatihan. Targetnya jelas, lolos ke Piala Dunia 2034. Misi ini bukan datang dari ambisi kosong. PSSI di bawah kendali Thohir telah menyusun peta jalan roadmap jangka panjang yang mencakup 3 fase. Pembangunan tim muda U17, U20, penguatan fondasi tim senior, dan pengujian konsistensi lewat kompetisi internasional. Di dalamnya, peran Shin Tae-yong sebagai penghubung generasi menjadi krusial, sementara Alex Pastur dan Denny Lenzaat menjadi juru racik utama gaya permainan modern yang akan menjadi identitas Indonesia di level dunia. Namun, di balik optimisme itu, PSSI sadar bahwa perjalanan ini penuh risiko. Kualifikasi zona Asia bukan ladang yang ramah. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia sudah berada beberapa dekade di depan. Bahkan tim-tim Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Irak telah menginvestasikan banyak untuk bersaing. Untuk itu, Indonesia tak bisa hanya mengandalkan semangat. Harus ada sistem, data, dan kesinambungan. Itu sebabnya kini sport science, analisis performa, dan big data mulai terintegrasi dalam strategi pelatihan nasional. Salah satu langkah konkret adalah mengintensifkan FIFA Matchday dengan lawan yang memiliki ranking lebih tinggi. Kami ingin pemain terbiasa kalah sebelum mereka belajar menang, ujar Pastur dalam sebuah sesi evaluasi. Kalimat itu menandai pendekatan baru, di mana hasil bukan satu-satunya ukuran sukses. Progres, keberanian, dan kemampuan mengadaptasi taktik menjadi nilai utama. Inilah cara Indonesia membentuk mentalitas dunia. Namun semua itu tak akan berarti tanpa dukungan ekosistem. Di sisi lain, Erick Thohir juga mendorong transformasi besar di Liga 1, pengelolaan klub profesional, standar lisensi pelatih dan wasit, hingga penataan ulang kalender kompetisi agar sinkron dengan agenda FIFA dan AFC. Langkah-langkah ini mungkin tidak terdengar menarik di permukaan, tapi tanpa fondasi ini, mimpi Piala Dunia hanya akan jadi mitos berulang. Kalau akar rapuh, pohon tak akan pernah berdiri, ujar Thohir dalam forum internal PSSI. PSSI juga mulai menggandeng mitra internasional, dari Federasi Jepang, Belanda, hingga Jerman, untuk pengembangan elite youth dan pelatihan pelatih lokal. Pemusatan latihan jangka panjang mulai diperkenalkan sejak U16, dengan sistem rotasi kamp pelatihan di Eropa dan Amerika Selatan. Tujuannya bukan sekadar memberi pengalaman, tapi membiasakan pemain muda pada atmosfer dan tekanan sepak bola global sejak dini. Ini adalah investasi mental. Di mata publik, misi ini mulai terasa. Dari antusiasme masyarakat yang memadati stadion setiap kali Garuda bermain, hingga kebangkitan minat anak-anak muda untuk kembali bercita-cita jadi pemain nasional. Sepak bola Indonesia bukan lagi sekadar tontonan, ia telah berubah menjadi gerakan kolektif. Namun para arsitek di balik layar tahu, satu kekalahan besar bisa mengguncang semuanya. Maka kerja sunyi terus berjalan, di ruang analisis, di lapangan latihan, di bilik strategi. Dan kini, ketika dunia mulai memperhatikan gerak langkah kecil Indonesia, satu hal menjadi semakin nyata, ini bukan lagi soal bisa atau tidak. Ini soal waktu, soal seberapa kuat tekad dipertahankan di tengah rintangan, dan seberapa konsisten langkah dijaga di bawah tekanan ekspektasi. Misi Piala Dunia bukan lagi mimpi absurd. Ia telah menjadi realita yang sedang dibangun hari demi hari, dengan darah, pikiran, dan keyakinan. Dalam sejarah sepak bola dunia, tak ada satupun bangsa yang lolos ke Piala Dunia hanya dengan strategi di atas kertas. Semua lahir dari lapangan, dari ruang ganti yang layak, dari tempat latihan yang modern. Indonesia kini mulai menyadari itu. Di balik ambisi Piala Dunia 2034, ada satu langkah nyata yang seringkali tak terlihat kamera, pembangunan infrastruktur. Karena tanpa tempat untuk berkembang, mimpi besar hanya akan menjadi dongeng. Erick Thohir dan jajarannya memahami bahwa revolusi sepak bola nasional tak bisa bergantung hanya pada tim nasional. Maka lahirlah proyek ambisius,
Pembangunan Pusat Latihan Nasional, National Training Center, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Dibangun di atas lahan luas. Fasilitas ini bukan hanya untuk timnas senior, tapi juga untuk tim kelompok usia, pelatih, wasit, bahkan riset sport science. Ini adalah jantung baru sepak bola Indonesia. Stadion bukan hanya tempat bertanding, tapi juga simbol kebangkitan. Pemerintah pusat mulai turun tangan, berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, memastikan stadion-stadion yang digunakan untuk FIFA U17 World Cup 2023 direnovasi dengan standar dunia. Dari Jakarta, Bandung, Solo, hingga Surabaya, tribun diperbaiki, rumput diganti, sistem pencahayaan dirombak. Untuk pertama kalinya, Indonesia punya deretan stadion kelas dunia yang bukan hanya megah, tapi juga fungsional. Namun infrastruktur tak hanya bicara tentang fisik. Dalam konsep baru yang dirancang PSSI, stadion juga menjadi pusat pendidikan. Di bawah stadion utama akan ada pusat pelatihan pelatih muda, klinik fisioterapi, ruang riset performa, hingga kelas nutrisi atlet. Ini adalah pendekatan holistik, karena pemain masa depan tak cukup hanya berlatih teknik, tapi juga perlu dibekali ilmu yang menopang karir panjang dan sehat. Salah satu proyek percontohan datang dari kerjasama PSSI dengan Federasi Jepang dan Jerman. Mereka mengirim arsitek dan konsultan untuk merancang fasilitas sesuai dengan kultur tropis Indonesia. Bahkan beberapa teknologi hijau akan diterapkan, dari sistem pendingin alami, panel surya, hingga pengelolaan air daur ulang. Sepak bola Indonesia sedang membangun masa depan yang ramah lingkungan sekaligus profesional. Alex Pastur menyebut fasilitas latihan sebagai cermin ambisi federasi. Ia menegaskan, pemain hebat tidak akan muncul dari sistem yang tidak terorganisir. Di Eropa, semua dimulai dari fasilitas yang menghargai pemain muda. Indonesia sekarang mengarah ke sana, katanya. Bahkan dalam sesi internal, para pemain diaspora mengaku terkejut melihat perubahan cepat stadion dan pusat pelatihan dalam 2 tahun terakhir. Lebih dari itu, stadion kini menjadi milik masyarakat. Banyak dari venue baru yang dibuka untuk umum di luar jadwal kompetisi, sebagai pusat komunitas, tempat festival sepak bola anak, dan ajang edukasi olahraga. Hal ini mengubah cara pandang publik. Stadion bukan lagi monumen yang sunyi setelah pertandingan selesai, melainkan ruang hidup bagi semangat nasionalisme dan olahraga. Jika strategi adalah otak, maka infrastruktur adalah tulangnya. Dan kini, Indonesia mulai menegakkan tulang-tulang itu. Dari rumput hijau yang tertata rapi, lorong stadion yang bersih dan terang, hingga ruang konferensi pers yang megah, semua itu bicara satu hal, Indonesia tak lagi main-main. Ini adalah transformasi nyata, dan stadion-stadion itu akan menjadi saksi bahwa suatu hari, Garuda benar-benar terbang di panggung sepak bola dunia. Dalam setiap revolusi, selalu ada energi dari bawah yang menggerakkan segalanya. Dalam revolusi sepak bola Indonesia, energi itu berasal dari tribun stadion, dari suara yang tak pernah berhenti menyanyikan lagu kebangsaan, dari tangan-tangan yang mengibarkan bendera merah putih dengan penuh harap. Disinilah letak kekuatan yang tak bisa dibangun oleh beton dan rumput sintetis, semangat rakyat. Para supporter Indonesia bukan hanya penonton. Mereka adalah bagian dari sistem yang membentuk atmosfer, tekanan, dan kebanggaan. Mereka hadir bukan hanya saat tim menang, tapi juga ketika kalah. Dari Ultras Garuda, La Grande Indonesia, hingga komunitas supporter daerah, mereka menyatukan suara yang tak pernah pecah. Bahkan saat timnas tampil di luar negeri, suara Indonesia, Indonesia tetap menggema, menyusul dari balik layar televisi, mengguncang ruang-ruang stadion asing. PSSI menyadari bahwa dukungan ini harus difasilitasi, bukan sekadar diterima. Maka muncullah program-program seperti Supporter Nasional Bersatu dan Tribun Inklusif, yang dirancang untuk memberi ruang kepada supporter berbagai latar belakang, termasuk perempuan, disabilitas, dan kelompok minoritas. Karena sepak bola Indonesia bukan hanya milik satu golongan, ia milik semua yang mencintainya. Revolusi ini inklusif. Lebih jauh lagi,
Peran supporter juga mulai diakui dalam forum-forum resmi. Dalam beberapa rapat terbuka PSSI, perwakilan kelompok supporter diundang untuk berdiskusi tentang transparansi tiket, keamanan stadion, hingga etika bersorak. Ini adalah langkah kecil menuju demokratisasi sepak bola. Untuk pertama kalinya, suara dari tribun menjadi bagian dari keputusan yang berdampak di lapangan. Tak hanya itu, komunitas supporter juga mulai menjadi motor penggerak pendidikan sepak bola di daerah. Di banyak kota, mereka menyelenggarakan turnamen usia dini, pelatihan dasar wasit, hingga mengadakan nonton bareng edukatif untuk mengubah budaya menonton menjadi budaya belajar. Beberapa di antaranya bahkan menjadi donatur bagi akademi-akademi kecil yang nyaris gulung tikar. Sepak bola Indonesia dibangun oleh rakyat, untuk rakyat. Narasi ini juga menciptakan efek psikologis bagi para pemain. Banyak di antara mereka mengaku bahwa keberanian mereka di lapangan tumbuh karena melihat tribun yang tak pernah diam. Rasanya seperti ada satu bangsa yang mendorong dari belakang, kata seorang pemain muda usai laga melawan Irak. Mental ini, yang dulunya rapuh saat menghadapi tekanan, kini mulai terbentuk menjadi identitas. Kita bukan hanya 11 orang di lapangan, tapi jutaan di balik layar. Revolusi yang digerakkan rakyat ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan, tetapi identitas nasional. Di saat kondisi politik sering terpecah, di saat sosial media sering memperuncing perbedaan, tribun stadion menyatukan semua. Tak peduli warna kulit, agama, bahasa daerah, atau pilihan politik, ketika Garuda bermain, semua menjadi satu. Dan kini, di ambang sejarah, ketika Indonesia mulai merajut mimpinya ke Piala Dunia, suara dari tribun tak lagi sekadar sorak. Ia telah menjadi nyanyian nasional, sebuah pengingat bahwa kekuatan terbesar dari sebuah bangsa bukan hanya pada strategi atau infrastruktur, tapi pada rakyatnya yang percaya bahwa kita bisa. Kita layak, kita siap. Waktu terus berjalan, detik demi detik, langkah demi langkah. Indonesia mendekati satu titik yang dahulu dianggap mustahil, menjadi peserta Piala Dunia Senior. Bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi sebagai negara yang lolos karena prestasi. Di balik layar, para pemimpin sepak bola nasional tahu, segala yang telah dibangun sejak 2023 hanyalah awalan dari perjuangan panjang menuju 2034. Kini, Garuda telah memiliki tulang, otak, dan hati. Tulang itu adalah infrastruktur, stadion, pusat pelatihan, dan liga yang mulai profesional. Otak itu adalah strategi, pelatih berkualitas, sistem pembinaan, serta peta jalan yang konsisten. Dan hati itu, rakyat, para supporter yang tak pernah berhenti bernyanyi, para orang tua yang kembali mengizinkan anak-anak mereka bermimpi jadi pemain timnas, dan para diaspora yang kembali pulang membela merah putih. Di ruang rapat PSSI, target 2034 bukan lagi sekadar simbol. Ia menjadi tolok ukur semua kebijakan. Setiap langkah kini diukur dengan satu pertanyaan. Apakah ini mendekatkan kita ke Piala Dunia? Dari keputusan menggelar Liga Usia Muda Nasional secara berjenjang, hingga investasi pada teknologi analisis performa, semua disusun untuk satu hari yang diyakini akan datang. Hari saat Indonesia berdiri sejajar di antara bangsa-bangsa besar sepak bola. Shin Tae-yong, yang pada awalnya dianggap sebagai pelatih asing dengan gaya keras, kini telah menjelma menjadi arsitek generasi emas. Bersama Alex Pastur dan Denny Lenzaat, mereka merancang bukan hanya taktik, tetapi mentalitas. Di tangan mereka, pemain Indonesia belajar untuk menatap lawan tanpa rasa rendah diri. Mereka tidak lagi sekadar bermain untuk menghindari kekalahan, tetapi bermain untuk menang. Namun, jalan menuju 2034 bukan tanpa duri. Masih ada kekhawatiran tentang konsistensi kebijakan, godaan politik, hingga dinamika di tubuh federasi itu sendiri. Tapi satu hal telah berubah. Kini ada kesadaran kolektif nasional. Sepak bola bukan lagi hanya milik pengurus, klub, atau sponsor. Ia telah menjadi milik bangsa. Dan ketika sepak bola menjadi bagian dari harga diri bangsa, maka perjalanannya tak akan mudah dihentikan. Di tahun-tahun mendatang, generasi muda Indonesia akan tumbuh di lapangan-lapangan yang lebih baik.
Mereka akan melihat pemain timnas sebagai panutan, bukan sekadar selebritas. Mereka akan membaca buku taktik, menonton video latihan, dan bermimpi tentang mencetak gol di panggung dunia. Karena kini, mimpi itu telah dipetakan, telah diberi jalan, dan telah diberi nama 2034. Satu dekade dari sekarang, saat Piala Dunia digelar di benua Asia lagi, dunia mungkin akan terkejut melihat siapa yang berdiri di antara para raksasa. Bendera merah putih akan berkibar, lagu kebangsaan akan berkumandang, dan anak-anak Indonesia akan menyaksikan dengan mata berkaca-kaca bahwa negara ini, yang dulu hanya penonton, kini menjadi peserta. Bukan karena keajaiban, tetapi karena kerja keras, tekad, dan keberanian untuk bermimpi besar. Dan ketika peluit pertama ditiup dalam laga pembuka Indonesia di Piala Dunia 2034, itu bukan hanya awal dari sebuah pertandingan. Itu adalah klimaks dari perjuangan panjang, kisah keberanian seorang menteri, kebijakan visioner federasi, pelatih yang tak menyerah, pemain diaspora yang pulang, stadion-stadion yang dibangun, dan rakyat yang tak pernah berhenti bernyanyi. Saat itu, Garuda benar-benar terbang tinggi, di langit yang dulu terlalu jauh untuk dijangkau.